Yes. Jadi everything with the pre-production it's Stop. Pertama kali yang kemudian muncul di kepala ketika melihat bahwa oke ini udah kosong nih di area perut. shock. Shock. Gue berpuluh-puluh tahun, gue bisa bilang literally berpuluh-puluh tahun gue ngalamin ini dan operasi terus. Tapi selama ini kan dokter bilang, ya lo nggak bisa menyenak, oke lo nanti dengan segala risikonya lah kalau udah stop reproduksi atau apapun itu. Cuman kayak lo mau denger apa ya, lo besok dipecat, tapi cuma denger doang sampai hari tiba-tiba lo dipecat kan beda tuh ya tamparannya ya. Iya, bener sih. Nah kemarin gue tiba-tiba baru lihat, ini beneran. Lumayan shock sih. Lumayan it kind of slap me in the face dan gue sih belum bener-bener selesai memproduce itu di kepala gue ya, belum. Oke, pasti sebagai seorang perempuan, Yes. of course lah, ya. Gimana Mel? Maksudnya kamu pasti at some point pengen ada perasaan mungkin berkeluarga lagi, and you want to have kid your own gitu, pengen melahirkan anak, atau memang sudah berusaha untuk make a peace, berdamai dengan keadaan kamu? Gue kira gue make a peace. Gue kira karena udah dikasih tahu sama dokter berpuluh tahun ini, gue kira gue udah make a peace. Sampai gue kemarin lihat benda itu dan ngelihat, sebenarnya pas USG kosong itu sih gue lebih shock ya. ih beneran. Nah ternyata gue belum make a peace. It takes time. Gue selama ini emang nggak pernah kepengen punya anak, walaupun it hurts me kalau ngelihat siapa ya teman-teman gitu banyak atau adik gue sendiri atau apa gitu kayak Kristi kan pertama gue sempet shock, kak aku hamil gue yang. Tapi ternyata gue belum segitu make up piece-nya belum. Proses ya Mel. Iya. I think so. Iya, dan mungkin perjalanannya kan kita nggak pernah tahu ya sepanjang apa. Tapi satu hal, lo udah berpuluh-puluh tahun mengalami ini, tapi balik lagi yang kita lihat selalu di sosial media atau juga ketika lagi memberikan statement, interview dan lain-lain, lo yang kuat, lo yang strong dan bahkan memperjuangkan orang lain gitu. Di saat lo sendiri tuh sebenarnya lagi butuh bantuan juga lo Mel. Mostly kalau lo lihat gue lagi orasi atau lagi tour dengan musik gue yang kayak gitu, itu biasanya gue lagi migrain, lagi Makanya. pendarahan, lagi apapun biasanya sih Itu gitu. But gimana? I'm happy. Maksudnya gue selalu bilang kalau gue nggak dikasih ini mungkin gue nggak pernah ada namanya rumah harapan gue itu atau apapun ya. Dan di situ gue dikasih lihat sih setiap hari. Ada orang tumornya di sini lah, ada orang I'm better, mau berobat bisa, mau beli obat bisa, makan bisa, apa yang mau gue komplainin gitu. Maksud gue banyak juga yang merendahkan gue, iya gue pernah menikah dengan orang-orang yang menganggap punya anak itu adalah bagian dari budaya keluarga, ya budaya gitu kan. You know what, tapi hari ini gue berpikir gue tuh jauh lebih baik kok dari mereka yang punya, tapi nggak pernah punya waktu buat anaknya atau nelantarin anaknya, so I'm good, I think I'm good. Selama 20 tahun gitu dalam kondisi sakit gitu, yang nemenin Mbak siapa? Keluarga pasti selalu ada. Kemarin tuh juga shocknya adalah operasi di musim pandemi, nggak bisa ditungguin kan. Kamu temenin Sama siapa? sekali. Adik gue si Kristi. Si Kristi bener-bener full di situ sampai 2 minggu sampai di isoman karena nggak bisa ditukar, dia harus PCR, dia harus segala macam. Keluarga gue is a nice people yang gue tahu operasi pertama atau kedua tuh bokap nangis, nyokap nangis walaupun sembunyi dari gue ya gitu kan. Pada saat dokter mulai bilang nih kayaknya nanti nggak bisa nih punya anak segala. Tapi sekarang mereka nggak pernah sampai ke sisi itu lagi sih. They know kapan apa yang terlalu sensitif mungkin untuk diomongin depan gue. Mel, kamu sempat mention bahwa kamu tuh pendarahan. You're not only having menstruation ya. Bukan cuma menstruasi, tapi kamu tuh pendarahan bleeding. Bisa berapa lama bleedingnya sebelum sampai akhirnya 2 operasi besar ini? Kalau yang kemarin sih cukup cepet ya 2 bulan. Tapi emang dari dulu sih gue bisa bleeding tuh bisa sampai 8 bulan. 8 bulan Bisa cuman- every day? Iya, 8 bulan. Iya itu Seperti terlepas menstruasi dari begitu operasi kan, kok. Mbak? Sejenis lah. Tapi bentuk darahnya beda. Gue udah bisa ngebedain deh mana yang itu. Itu udah my God. mostly gue hidup tuh sehari-hari emang dengan bleeding dan migrain dan segala macam. It's my daily part. Jadi kalau lo nanya sama gue, lo lagi migrain nggak Mel? Gue harus tunggu bentar ya, gue rasain dulu ya. Karena Tapi udah emang- kebiasaan. Sudah terbiasa gitu. ya. And it's okay. And it is okay. It is okay buat lo cewek-cewek dimanapun. If you have this, it's okay. It's okay. It's really is okay. Tapi manusiawi loh Mel untuk merasa sakitnya, untuk merasa mungkin hopelessnya gitu. Gue shock, gue akan butuh waktu untuk
mengasup informasi bahwa ini benar-benar kejadian. 3 hari sebelum gue operasi, adik gue yang kedua nikah. Aduh. Gue waktu adik gue yang pertama nikah kan, gue mempersiapkan tuh hari dia bakal ngomong, kakak, I'm gonna be pregnant. Ternyata pas hari kejadiannya nelfon gue tuh gue juga masih yang, ternyata baterai kakak habis gitu. Ternyata reaksi nggak bisa dilatih ya. Iya. So we'll see, but I'll be fine. Tapi luar biasa ya. Aku kemarin sempat bilang sama Mel, nggak kebayang kamu harus melakukan aktivitas. Karena sebenarnya aku sempat cerita sama Mel juga, aku juga mengalami dengan yang namanya endometriosis kan. Ya. Aku sempat cerita sama Mel, mungkin teman-teman yang di Kopi Viral tahu ya bahwa tiap kedatangan tamu bulanan tuh I have to deal with pain. Pain. Ya. Dan migrain tuh aku bilang sama kamu kan, dimana aku harus lawak bikin orang ketawa. Aku dalam keadaan pendarahan gitu kan, sakit kepala gitu. Makanya aku kemarin ngobrol, Mel kita ngobrol yuk, karena aku juga mungkin nggak separah Mel ya, tapi maksudnya I have symptoms yang hampir mirip dan sakitnya tuh luar biasa. Iya, kalau udah